Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang jujur aja luar biasa banget. Cerita tentang bagaimana satu orang bisa benar-benar mengubah peta ekonomi di Indonesia. Kita mulai dari angka ini, 800 triliun rupiah. Biar kebayang ya, ini tuh angka yang gede banget. Inilah total kekayaan bersih Prayogo Pangestu saat ini, yang bikin dia jadi orang paling kaya bukan cuma di Indonesia, tapi se-Asia Tenggara. Terus, lihat angka ini, plus 5.800%. Ini bukan untung setahun 2 tahun loh, tapi kenaikan saham salah satu perusahaannya cuma dalam 8 bulan. Gila kan? Kenaikan kayak gini tuh hampir nggak pernah ada di pasar saham manapun di dunia. Tapi angka-angka tadi itu bukan bagian yang paling gilanya. Yang paling bikin gak percaya itu adalah dari mana dia mulai. Pertanyaannya kan, gimana caranya seorang mantan sopir angkot bisa bangun kerajaan bisnis segede ini? Yuk kita bedah perjalanannya dari awal banget. Ceritanya, ini nggak dimulai dari ruang meeting mewah atau dari keluarga kaya raya, tapi dari jalanan di Kalimantan. Bener-bener dari nol. Coba deh lihat lini masa hidupnya. Lahir dari keluarga sederhana, pendidikan cuma sampai SMP. Tapi yang paling menonjol di sini apa? Durasinya. Dia jadi sopir angkot itu selama 9 tahun. Bayangin 9 tahun. Ini bukan kerjaan sampingan sambil cari peluang. Ini beneran fase hidupnya dia. Sebelum akhirnya ada titik balik. Nah, ini dia momennya. Titik baliknya. Satu pertemuan yang kelihatannya kebetulan sama seorang taipan kayu bernama Burhan Urai ternyata mengubah segalanya. Ini kayak takdir yang ketemu sama kesiapan yang langsung mindahin dia dari kursi sopir angkot ke dunia industri kayu. Setelah 7 tahun belajar seluk-beluk bisnis kayu, dia ngambil sebuah langkah yang ya mungkin buat kebanyakan orang ini adalah langkah gila. Slide ini nunjukin betapa gilanya langkah dia. Dia nggak cuma ambil resiko, tapi dia taruhin semuanya. Dia ninggalin posisi manajer yang enak, ngutang ke bank buat beli perusahaan yang udah di ujung tanduk. Dan ini nih polanya, pola yang bakal kita lihat lagi nanti. Berani keluar dari zona nyaman buat ngejar peluang yang super beresiko. Oke, bisnisnya mulai gede, pengaruhnya juga. Di sini Prayogo mulai dikenal jago banget mainnya, jago menavigasi dunia bisnis dan politik yang kita tahu rumit banget. Nah, buat ngerti kenapa bisnisnya bisa meroket secepat itu, kita harus paham konsep ini, politik utang budi. Apalagi di zaman Orde Baru, koneksi dan hubungan saling bantu kayak gini tuh jadi semacam kunci sakti buat buka pintu-pintu bisnis yang paling susah ditembus sekalipun. Contohnya, ada laporan yang menyebutkan kalau dia itu bantu menyelamatkan Bank Duta milik keluarga Presiden Soeharto. Nah, sebagai imbalannya, dia dapat konsesi kayu yang luas banget. Kedekatan sama kekuasaan inilah yang jadi salah satu bahan bakar utama buat pertumbuhan masif kerajaan kayunya di era 90-an. Tapi, pas lagi di puncak-puncaknya, datanglah krisis moneter 1998. Dan kerajaannya hampir musnah total. Dan ini bukan sekadar turun, ini hancur lebur. Coba lihat perbandingannya. Dari 5 miliar dolar, nilainya anjlok jadi cuma 3 juta dolar. Bayangin deh, kehilangan lebih dari 99% nilai perusahaan. Buat kebanyakan orang, ini udah tamat, game over. Tapi di tengah kehancuran itu, dia malah bikin langkah gila lagi. Dia beli perusahaan petrokimia raksasa, Chandra Asri, dengan harga 1.000 perak. Gimana caranya? Nah, ini manuvernya jenius banget. Dia ambil alih Chandra Asri dengan harga murah, tapi dia juga ambil alih utangnya yang segunung. Terus gimana bayarnya? Dia nggak keluarin duit, malah dia negosiasi sama para pemberi utang, terus dia yakinin mereka buat nuker utang itu jadi saham di perusahaan yang baru aja dia beli. Gila kan? Dia ubah utang jadi modal. Oke, dari situ kita loncat ke babak terbarunya. Babak yang mungkin paling bikin kita semua geleng-geleng kepala. Babak terbarunya ini ada di bursa saham. Lihat aja kinerja saham perusahaan energinya, Cuan dan Brand setelah IPO. Kenaikannya bener-bener nggak masuk akal, jauh melampaui rata-rata pasar. Sampai-sampai analis pasar paling jago pun bingung jelasinnya. Dan dampaknya, coba pikirin ini deh. Perusahaan-perusahaan yang nyambung sama satu orang ini, nilainya sekarang lebih dari 20% dari total nilai seluruh pasar saham Indonesia. Satu orang menguasai 1/5 bursa. Luar biasa. Biar makin kebayang skalanya, kita lihat perbandingannya di tingkat dunia. Kenaikan kekayaannya di tahun 2024 ini nempatin dia di peringkat 6 sedunia.
Dia ada di daftar yang sama bareng Mark Zuckerberg dan Jeff Bezos. Mantan sopir angkot dari Kalimantan sekarang ada di liga yang sama dengan raksasa-raksasa teknologi global. Jadi setelah kita lihat perjalanannya yang naik turun kayak roller coaster ini, apa sih sebenarnya resep suksesnya dia? Kalau kita kumpulin dari berbagai sumber, resepnya itu ya kombinasi ini. Kerja keras dan tekun sudah pasti. Jago negosiasi, berani ambil resiko, paham bisnis dan politik, dan yang paling penting, punya nyali yang nggak ada habisnya. Tapi dari semua itu, kayaknya ada satu yang jadi fondasi utamanya. Seperti yang banyak disebut di berbagai sumber, semua keahliannya itu nggak akan ada artinya tanpa satu hal, keberanian. Keberanian buat ninggalin kerjaan aman, dan keberanian buat ngambil alih perusahaan bangkrut yang utangnya segunung. Itulah kuncinya. Pada akhirnya, cerita Prayogo Pangestu ini jadi pertanyaan besar buat kita. Apakah ini murni soal kerja keras dan keuletan, atau kejeniusan melihat peluang, atau cuma sekedar keberuntungan berada di tempat dan waktu yang tepat? Mungkin jawabannya adalah campuran kompleks dari ketiganya.